Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak terkasih, bersama kita akan masuk di dalam ibadah kita, ibadah keluarga saat ini. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan kita bersama menyanyikan Kidung Ria nomor 19 baitnya yang pertama. Bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Bersama mari kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga bersama Pekan Anak pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pemimpin keluarga yang senantiasa menyertai dan memberkati umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bersama kita kembali memuliakan nama Tuhan, kita pujikan Kidung Ria nomor 1 baitnya yang pertama dan yang kedua. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja.
Bapak Ibu, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama satu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk saat ini kami boleh beribadah bersama. Dan saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberikan hikmat dan terang. Mempersiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh benar-benar memahami akan setiap kehendak-Mu. Karena itu ya Bapa, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin kami di dalam perenungan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini terambil dari Mazmur 85 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-14. Mazmur 85 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-14. Saya akan baca bagi saudara sekalian. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Berbahagialah bagi mereka yang mau membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga mau melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, ada sebuah cerita bahwa suatu ketika ada seorang anak kecil yang dia melihat ayahnya pulang dari kerja. Anak ini menyongsong ayahnya dengan penuh sukacita. Hore, ayah sudah pulang. Ayah, ayah bawa kue enggak buat aku? Lalu sang ayah berkata, tidak nak, ayah tidak bawa kue. Sang anak pun kembali berkata, ayah, kok ayah tidak bawa kue? Kampret. Nah, ketika mendengar anaknya berkata seperti itu, sang ayah ini langsung terhenyak. Sang ayah ini bingung. Apa ini anak saya kok bisa ngomong seperti ini? Saya tidak pernah ngajari anak saya ngomong yang seperti ini. Lalu kemudian sang ayah memeluk anaknya dan dia bertanya kepada anaknya. Nak, itu tadi kamu ngomong apa? Kok ngomong seperti itu? Ayah kan tidak pernah ngajarin kamu ngomong seperti itu. Kampret itu adalah binatang jenis kelelawar kecil, pemakan serangga. Yang seharusnya itu perkataan kampret itu tidak boleh ditujukan kepada manusia. Sebab itu adalah bagi binatang. Gitu. Lalu sang anak menjawab dengan santainya. Lah itu ya, kakak biasanya ngomong seperti itu. Terus di HP itu juga aku dengarnya kayak gitu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini bisa jadi merupakan cerita yang dapat kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dari cerita ini paling tidak ada beberapa hal yang dapat kita pahami. Yang pertama adalah hidup tidak pernah lepas
dari hal atau proses mendengar. Dan yang kedua adalah apa yang sering kita dengar itu dapat mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi perbuatan kita, dan juga mempengaruhi bagaimana kehidupan kita. Bacaan Mazmur 85 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14 ini adalah bagian dari doa permohonan bangsa Israel ketika mereka berada di tengah keterpurukan, kesengsaraan, dan mereka ingin supaya Allah memulihkan mereka, supaya kondisi kehidupan mereka dapat menjadi baik, mereka boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera. Dan ada hal yang sangat penting yang bisa kita lihat di sana. Sebuah kesadaran bahwa kalau kita atau bangsa itu ingin dipulihkan, maka satu hal yang penting, belajar kembali mendengar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu berbicara tentang damai sejahtera. Sebab firman Tuhan itu akan menghindarkan manusia dari kebodohan, agar manusia boleh mengerti bahwa Allah memberikan keselamatan bagi kehidupan mereka, agar mereka boleh kembali takut dan datang kepada Tuhan, agar mereka boleh mengerti bahwa Allah selalu mengasihi mereka, bahwa Allah juga akan selalu memberikan kebaikan dan keadilan di dalam kehidupan mereka. Dan firman Tuhan itu juga yang akan menuntun jalan hidup mereka dimanapun mereka berada. Mereka akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, serta anak-anak yang terkasih, memang banyak sumber informasi, banyak hal yang bisa kita dengar, baik secara langsung, secara lisan, ucapan, perkataan, ataupun secara tidak langsung melalui media cetak, bisa juga media sosial, atau juga bisa jadi media audiovisual. Tetapi mempertimbangkan hal yang bisa terjadi seperti ilustrasi di atas tentang percakapan sang anak dengan ayah ini, maka perlu untuk kita memilah hal-hal mana yang baik dan yang benar, yang memberikan nuansa positif, yang bisa membuat kita boleh selalu merasakan kehidupan yang penuh dengan semangat juang dan yang selalu membangun di dalam kehidupan kita. Dan jangan sampai kita mendengarkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang membuat stereotip atau konotasi-konotasi yang tidak baik, yang itu semua bisa mempengaruhi kehidupan kita semakin terpuruk di dalam kesalahan, di dalam kesengsaraan, di dalam kebencian, dendam, amarah, gaya hidup yang nantinya mengarah kepada hal-hal yang destruktif atau merusak kehidupan orang lain. Dan berdasarkan dari pengalaman bangsa Israel di dalam Mazmur 85 ini, ada satu hal yang utama agar kita boleh benar-benar dipulihkan, yaitu adalah selalu mendengarkan firman Tuhan. Selalu mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu
saudara terkasih serta anak-anak, saat ini kita juga memasuki pekan anak. Karena itu, mari kita, terlebih orang tua, boleh lebih lagi mengajarkan anak-anak kita untuk mau mendengar dan melakukan setiap firman Tuhan. Dan tentu saja sebagai orang tua kita juga harus tidak hanya mengajarkan supaya anak-anak kita ini mendengar dan melakukan. Kita juga harus memberikan teladan yang baik sebagai pelaku firman yang sejati. Sehingga nantinya ketika anak-anak ini boleh lebih mendengar dan melakukan setiap firman Tuhan, maka anak-anak ini boleh lebih mengenal Tuhan, boleh lebih takut akan Tuhan. Anak-anak boleh semakin mengasihi Tuhan. Dan terlebih dalam setiap kehidupan mereka, karya Allah dan kemuliaan Allah boleh dinyatakan. Dan dimanapun mereka berada, berkat-berkat Tuhan itu tercurah dan akan selalu menyertai mereka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama mengambil saat teduh. Bapak Ibu, bersama kita akan mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita dengan kita bersama mengumpulkan persembahan dan kita bersama memuliakan nama Tuhan dengan kita pujikan Kidung Ria nomor 29, baitnya yang pertama dan yang kedua. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku dikasihi, bila aku kerja dan dimanapun ku berada, aku dikasihi. Bapak Ibu, saudara yang terkasih serta anak-anakku, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kasih penyertaan-Mu. Terlebih ketika kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang boleh memberikan kami kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami boleh benar-benar dapat melaksanakan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kau boleh tuntun kami sehingga kami boleh tetap kuat dan bersemangat di dalam menjalankan setiap kehendak Tuhan di tengah kehidupan kami. Dan saat ini kami juga berdoa bagi kehidupan keluarga kami. Tuhan boleh selalu berkati. Jauhkan keluarga kami dari segala macam kuasa kegelapan serta tindak kejahatan. Dan bila kami boleh selalu saling mengasihi di antara suami dan istri, di antara orang tua dan anak, dan di antara saudara.
kerabat, semuanya Bapa. Engkau sendiri yang boleh selalu membimbing kami dengan kasih setiamu. Dan melalui apa yang boleh kami kerjakan, Tuhan boleh campur tangan. Tuhan boleh memberkati kami, sehingga kami boleh mencukupi setiap kehidupan keluarga kami sehari-hari. Dan kami boleh juga berbagi kasih dengan sesama kami yang lain, mengucap syukur di dalam Tuhan. Demikian juga anak-anak kami, di dalam setiap proses perkembangan kehidupan mereka. Bagi anak kami yang boleh belajar, Tuhan kiranya memberkati mereka di dalam proses pembelajaran yang mereka lakukan. Curahkan hikmat-Mu untuk mereka boleh belajar dengan baik di dalam menata masa depan. Dan ajar kami untuk juga mendampingi anak-anak kami ini sebagai orang tua, sehingga nantinya anak-anak kami ini boleh bertumbuh dan berkembang untuk lebih lagi mengenal akan kasih Tuhan. Tuhan berkati juga saudara-saudara kami yang melaksanakan setiap tugas tanggung jawabnya, baik yang melaksanakannya di luar kota, di luar pulau, atau bahkan di luar negeri. Tuhan boleh tuntun dan sertai, sehingga mereka boleh berkarya dengan baik, dan pada saatnya nanti boleh pulang kembali berkumpul bersama dengan keluarga untuk berbagi sukacita. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, terlebih di masa pandemi ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati mereka, berikan kekuatan, berikan kerelaan hati, berikan kekuatan batin untuk mereka boleh selalu berserah dan memahami setiap pergumulan ini dengan baik. Dan melalui setiap pengobatan dan kasih yang mereka terima, mereka boleh memperoleh pemulihan dan kesembuhan. Bapa, bersama kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh pimpin bangsa dan negara kami, terlebih para pemimpin bangsa kami. Terlebih di tengah berbagai musibah dan bencana, pandemi yang kami alami saat ini. Biarlah kami boleh satu hati, seluruh jajaran pemerintah, seluruh tenaga medis yang ada, dan juga kami semuanya untuk boleh saling menjaga, saling menguatkan, saling menghibur, sehingga di dalam menghadapi pandemi yang ada ini, kami boleh tetap merasakan kekuatan dan juga damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan biarlah semuanya boleh berlalu, karena Tuhan sendiri yang boleh campur tangan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga berdoa bagi kehidupan kami bersama di dalam persekutuan kami bergereja, terkhusus di Gereja Kristen Jawi Wetan ini. Tuhan berkati setiap program-program yang boleh kami susun, baik itu di lingkup majelis agung, baik itu di lingkup majelis daerah, baik itu di lingkup majelis jemaat masing-masing.
Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh tercurah memperlengkapi kami semua untuk kami boleh saling melayani, saling melengkapi di dalam setiap menjalankan program-program kehidupan bergereja kami yang boleh kami susun di tahun 2021 ini. Sehingga apapun yang kami kerjakan, pelayanan yang boleh terjadi, boleh membuat kami semakin mandiri dan menjadi berkat bagi segala ciptaan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi setiap pergumulan kehidupan kami. Tuhan boleh campur tangan. Tuhan boleh memberikan terang. Tuhan boleh memberikan jalan. Sehingga apapun permasalahan yang kami hadapi, boleh membuat kami lebih lagi mengenal akan setiap kasih Tuhan. Menjadi pembelajaran untuk kami lebih lagi berhikmat. Dan kami semakin kuat di dalam setiap permasalahan dan pergumulan yang kami hadapi. Bapa, terima kasih atas setiap penyertaan. Kami serahkan setiap doa kami ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, serta anak-anak yang terkasih, bersama kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Karena itu marilah kita boleh kembali dalam kehidupan kita masing-masing, melaksanakan setiap firman Tuhan yang boleh kita dengar dan kita gumuli saat ini. Sehingga nantinya benar-benar nyata bahwa damai sejahtera itu akan hadir di dalam kehidupan kita bersama. Kita memuji nama Tuhan, kita pujikan Kidung Ria nomor 165 baitnya yang pertama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, di tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bekal. Bapak, Ibu, mari kita bersama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan bimbingan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya selalu menyertai saudara sekalian
saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagimu, shalom bagimu, shalom, shalom. Sampai jumpa pula, sampai jumpa pula. Shalom.